sampai suling dalamnya cuy, tuh suling dalamnya si sok ini nih, ini di dalam sok ini potong juga, istilahnya kan lapisin bottom, di depan dalamnya itu ada suling sok, ini ikut potong juga tuh. Ini buat saya, khususnya buat saya pribadi, jadiin pelajaran buat teman-teman juga bisa lebih hati-hati pada saat berkendara itu cuy. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 2 minggu, tepatnya di tanggal 2, jadi gue dapat musibah, yaitu kecelakaan lalu lintas. Namun disingkat tahu tak kecelakaan lalu lintas biasa? Laka lantas. Oke. Jadi kondisinya memang hari itu tepat di tanggal 2 awal tahun 2022 pagi hari, gue memang biasa sama teman-teman San Mori ke daerah Lembang. Alhasil ya namanya musibah, siapa yang tahu, dan gua kena kecelakaan lah, intinya kecelakaan. Cuman kecelakaannya ada beberapa yang unik menurut gua. Salah satunya adalah tempat kejadian kecelakaan itu pas banget di rumahnya depan, pas banget depan rumah emak Gila. Oke. Nah, pertama sebelum saya lanjut cerita ngebahas tentang kecelakaan lalu lintas itu, gue mau mengucapin terima kasih banget buat teman-teman keseluruhnya yang udah support gue atas kejadian pasca kecelakaan itu. Banyak banget yang mendoakan, yang main kesini, alhamdulillah terima kasih banyak buat teman-teman. Itu adalah sebagai motivasi gue untuk supaya cepat pulih kembali. Ya, seperti teman-teman lihat, saya di sini kan gendong tangan. Memang hasil kecelakaan itu mengakibatkan tangan kanan saya itu patah tulang bagian dalam. Jadi luka dalam bagian dalam yang menurut gue sih ekstrim banget lah. Beberapa kemarin saya nggak mau nge-share kondisi tulang saya pada saat di ronsen, itu ngeri banget. Cuman ya alhamdulillah selang waktu sampai sekarang, tanggal dibikinnya video ini tanggal 18, kondisi saya udah lebih membaik gitu. Ya ambil keputusan memang kalau secara kedokteran atau medis itu ada 2 pilihan, alternatif atau secara medis. Nah, gua ambil alternatif. Alhamdulillah kondisinya barusan hari ini gua check up yang ketiga kali. Alhamdulillah kondisinya baik. Nah, gua minta doanya lagi buat teman-teman supaya gua bisa aktivitas lagi seperti biasa. Gue mau sharing aja nih, ini kebenaran gue kecelakaannya itu pada saat itu menggunakan motor kesayangan gue. Nah, ini yaitu si Jarwo. Ini lihat kondisinya, ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman bisa nilai segimana ekstrimnya terjadi kecelakaan itu. Tapi ada beberapa faktor yang bakal gue share. Pertama, menurut gue sih yang gue alami setelah kejadian kecelakaan itu, teman-teman dekat gue pasti tahu kalau gue itu suka begadang. Nah, kejadiannya pasca kejadian itu gue itu suka begadang. Artinya San Mori kan harus pagi hari, istirahat gue kurang cuy. Jadi istilahnya kurang fokus. Itulah yang mengakibatkan salah satunya itu yang alhamdulillahnya pada saat itu gue safety riding menggunakan jaket, helm, sepatu. Makanya hasil yang terjadi di bagian seluruh tubuh saya nggak hanya lecet-lecet ringan aja, yang fatal itu hanya di bagian tangan ini patah tulang gitu. Nah, jadi buat teman-teman tetap di sini gue nggak mau ngebahas siapa yang salah siapa yang benar. Jadi tetap safety riding, karena beberapa ke belakang teman-teman dekat gue banyak banget yang terjadi kecelakaan baik ringan maupun parah. Setelah gue kecelakaan ada lagi temen gue satu, istilahnya ya musibah itu memang nggak ada yang tahu. Cuman kita bisa meminimalis terjadinya musibah itu supaya tidak fatal gitu ya. Salah satunya adalah safety riding, terus nggak ugal-ugalan di jalan, merokok dulu. Alhasil gue sekarang kondisinya lebih baik. Jadi istilahnya update terbarunya gue tinggal pemulihan lah ya. Pemulihan tadi barusan hari check up. Alhamdulillah mungkin untuk cacat mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak, cuman tadi ngelihat hasil kondisinya check up ketiga
agak apa namanya bengkok sedikit, cuman nggak terlalu fatal, alhamdulillah gitu. Menurut gue mas alhamdulillah. Nah selanjutnya gue mau ngebahas nih motor gue si Jarwo ini, motor kesayangan gue. Alhasil untuk sementara memang nggak gue ambil keputusan nggak langsung di perbaiki, karena jujur dari pertama saya main motor sampai sekarang ini adalah kecelakaan yang paling ekstrim. Biasanya hanya ringan-ringan, dan ini menurut gua sangat luar biasa. Yang anehnya setiap gua kecelakaan 2 kali itu pasti pada saat gua kurang istirahat, pada saat riding San Mori. Sebelumnya mungkin di tahun 2018 sama teman-teman Tusruk Priangan gua pernah kecelakaan juga ringan. Itu pun nggak fokus, sama gua nggak tidur sama sekali, perjalanan malah jauh ke Ranca Buaya, ketemu crash juga. Ya hasil istilahnya badan yang fit itu menurut gua sangat penting, terutama buat teman-teman yang suka riding. Itulah pola hidup sehat, istirahat yang cukup, riding insya Allah fokus di jalan, safety riding itu udah harus wajib. Selain gue mau cerita tentang kondisi gue ini, satu kali lagi gue bakal ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang support, yang mendoakan atas pasca kecelakaannya gue untuk agar segera pulih lagi dan bisa beraktivitas sedia kala lagi. Makanya gue sekarang jarang ya update di Instagram tentang ngebahas A, B, C, D, karena memang megang kerokok nih masih bisa. Cuma kalau megang kamera asa kagok nih, asa kagok. Jadi ya udah. Kebetulan tadi teman-teman di sini ada Ijal, ada Bang Bud, ada Wandi bikin konten YouTube. Iya juga, gue udah lama nggak bikin konten YouTube dan sekalian nge-review pasca kecelakaan si Jarwo ini. Oke, kita langsung aja nih, apa aja sih? Sebelum kita lanjut ini, apa namanya olah TKP yang gue inget pada saat sebelum terjadi kecelakaan tadi. Gue satu, kurang istirahat. Yang kedua, ya karena tadi kurang fokus, gue memang secara lalu lintas gue ada salah karena mengambil jalur orang, nyalip kondisi hari Minggu tanggal 2 tuh tahun baru, kondisi di Lembang macet, gue ngambil kanan, entang efeknya tadi kurang fokus, gue nggak ngelihat motor dari depan. Alhasil ini motornya itu apa namanya sebutannya apa sih, adu banteng teh, apa mun bahasa nasionalnya biar enak di jenah teh, adu bagong, adu kebo. Pokoknya tumburan jedur we lah eta itu. Terus alhasil memang ya kondisinya alhamdulillah buat apa namanya yang terjadi kecelakaan orang Lembangnya sudah musyawarah dan beres secara kekeluargaan. Nah ya intinya tadi gue kurang fokus, gue salah ya. Kesalahan itu ada akibatnya karena tadi gue kurang istirahat dan kurang fokus. Itu sih. Dan tepatnya itu terjadinya di depan rumahnya Emak Gila di Lembang. Dan sampai saat ini pasca kecelakaan itu yang gua rasain adalah trauma yang sangat luar biasa. Sampai detik ini pun saat itu video itu beredar, gua belum ngelihat, gak berani ngeliat video itu. Katanya kan kena CCTV-nya rumah Emak Gila ya. Sampai saat ini gua belum ngelihat. Mungkin kalau nanti nunggu waktunya, gua udah enakan, udah baik, gua pasti lihat. Karena gua sampai ditanya, itu yang terbang siapa, yang melanting siapa? Ya gua aja nggak berani ngeliat, nggak tahu. Yang jelas gua ngejelasin apa yang gua rasain aja, bukan menjelaskan secara video itu, karena gua nggak berani ngeliat video itu. Jujur traumanya menurut gua ini karena tadi yang gua bilang ini kecelakaan yang ekstrim selama hidup gua sih, jadi makanya ada efek trauma ke guanya. Oke, setelah itu kita nge-review aja nih langsung. Ini si Jarwo. Nah, yang terjadi kecelakaan itu seperti apa namanya, adu bagong lah ya disebutnya. Biasanya orang Bandung, orang Sunda itu nyebutnya seperti itu. Alhasil motornya ringsek. Pertama yang sangat fatal kalau di bagian fisik motor adalah bottom bagian kanan. Ini sampai patah del. Ini putus total. Wah, kalau sengaja diputus sampai suling dalamnya cuy, tuh. Suling dalamnya si sok ini nih. Ini di dalam sok ini potong juga, istilahnya kan lapisin bottom, di depan dalamnya itu ada suling sok, ini ikut potong juga tuh ini. Nah, potong, jadi luar dalamnya potong. Teman-teman bisa bayangin sendiri tuh apa namanya kerasnya gimana benturannya si motor ini. Nah ini satu, lihat, tugel.
naonnya tugelnya. Nah, selanjutnya terus di bagian yang ke belakang sih nggak ada yang parah karena bagian ini masih center, bagian shockbreaker belakang, bagian posisi ban, cuma di sini ada bagian step karena memang gue dihajar di bagian kanan. Nih, ini stepnya kena knalpot, step depan knalpot penyok sudah jelas, bagian leher. Yang gue rasain pasti ini bagian rangka ada yang kena karena bagian sini tuh jadi ngejauh, jadi udah nggak ini aja, nanti di press. Mungkin untuk saat ini gua nunggu badan gua fit lagi baru gua beresin lagi si Jarwo. Nah itu terus di bagian setang, nah ini lampunya cuma hanya copot, dia ngehajarnya bagian kanan aja sih tuh, bagian kanan. Nah yang pentingnya menurut gua ternyata ada beberapa variasi yang menurut gua sih ya, selain fungsional pada saat reading itu berpengaruh banget. Nah ini nih. Jadi di sini ada stabilizer fork yang buatan TK Pro, jadi dari Total King. Ini stabilizer fork ini jadi kebayang kalau nggak ada stabilizer fork ini pasti baliknya ke belakang banget. Karena dia ketahan ngambil tumpuan beban yang sebelah kiri. Jadi masih kebagi, hanya nggak potong sama sekali, dan ini hanya bingkang gitu nahan si shockbreaker ini melenting. Nah ini melenting, jadi hanya shockbreaker ini alhasil seperti ini, makanya hanya bagian bawah yang ini. Kalau nggak ada ini, gua rasa secara logika pun udah teman-teman bisa nilai ini bakal ketarik ke belakang karena ditahan sama ini, jadi ini pasti ketarik ke belakang. Si bottom ini aman. Waduh, ini master remnya ini harusnya ada apa sih ini ya? Ada persetelannya itu ya? Oh, ini nggak ada ya? Waduh, gua baru ngeliat nih. Oke. Di bagian stang, kaliper aman karena dia ngehajarnya di bawah kaliper. Nggak tahu kebenturnya kena apa, gua nggak tahu. Dan tangan gua patah pun gua nggak ingat sama sekali ngebentur atau ngebanting, gua nggak ingat sama sekali. Dan gue juga udah malas inget-inget karena memang tadi gue bilang rasa trauma yang itu menurut gue yang gue rasain sangat luar biasa. Terus di bagian velg ini gue pakai Daytona. Bener kata orang-orang, ini Daytona kuat banget cuy, asli Daytona kuat banget. Dia hanya sedikit tuh, ini aja tuh kelihatan mungkin segini doang tuh. Ini ban sampai kempes cuy, ini ban kempes habis anginnya karena benturannya sangat kuat. Tapi sepelek ini memang selain modelnya tadi yang memang si Daytona ini peleknya kuat, susah, barangnya susah, memang kuat juga. Jadi hasil seperti ini tuh. Jadi hanya bagian sini aja, lain-lainnya aman. Ya seperti itulah kondisinya tuh. Sok A. Nah ini kalau bagian ini ketarik kuat banget, dan alhamdulillah ini bagian speedometer nggak kena benturan. Kalau stabilizer ini ketarik sama karena shockbreaker tadi. Bagian atas tangki itu hanya bagian sini, tangki nih, tangki. Terus blok ini lecet, ya udah. Knalpot kentop. Untuk bagian belakang enggak, karena memang hajarnya bagian depan doang ya. Bagian kiri pun hampir nggak ada ya malah ya. Bagian kiri nggak ada, masih mulus. Hampir, jadi bagian depan kanan itu yang kenanya. Ya inilah si Jarwo, karena memang benar-benar gue waktu itu maksain untuk reading, istirahatnya kurang, jadi hasil seperti ini kecelakaannya. Alhamdulillah gue masih dikasih umur panjang, masih dikasih selamat. Gue ini masih hidup gak sih? Masih ya. Masih hidup cuy. Ini masih hidup tuh. Ini voltmeter hidup, speedometer hidup. Lampu hidup nggak? Masih hidup. Lampunya masih hidup. Udah. Mungkin nanti keputusannya karena menurut gue sih, gue sama Jarwo itu udah
bisa dibilang ada chemistry-nya ya. Jadi gue putusin kayaknya untuk Jarwo istirahat deh, istirahat. Mungkin kalaupun tetap modifikasi, bakal gue modifikasi jadi bisa dibilang jadi motor kontesnya nanti si Jarwo nih. Motor kontes si Jarwo, si Unyil nanti yang disiksa. Ya mudah-mudahan aja gue tetap sembuh dan terjadinya kecelakaan ini buat saya, khususnya buat saya pribadi jadiin pelajaran, buat teman-teman juga bisa lebih hati-hati pada saat berkendara itu cuy. Nah gini nanti mungkin ini karena gue baru ada partner, nanti gue bakal sering-sering lagi bikin YouTube. Nah itu bikin YouTube rencananya setelah kejadian itu tanggal 2, tanggal 3 itu gue balik ke Lampung, tapi kemarin jadi balik ke Lampung disusul sama keluarga. Setelah balik Lampung rencana gue itu sama teman-teman 2 tak Jawa Barat dan terus truk Priangan terus sama yang lain-lain itu gue itu mau ke Dieng. Alhasil cancel total, ya udah gue benar-benar kalau reading gue harus benar-benar istirahat karena buat fokus biar cepat ini juga si tangan juga cepat pulih bisa beraktivitas normal lagi. Untuk reading mungkin ya mudah-mudahan aja gue masih kasih kekuatan kepercayaan sama Allah jadi bisa ikut reading lagi cuy ya. Untuk saat ini ya jelas istirahat gitu. Nah ini kondisinya seperti ini. Nah, ini si Unyil, terus ini si Corona. Wih, sekarang banyak Jal, non teh. Mau banyak kontes. Wih, minggu depan ada meet up di Lembang. Terus bulan Maret ada lagi Aluk Style. Wih, buat teman-teman tuh yang suka pecinta modifikasi racing khususnya. Sekarang banyak kontesnya cuy. Siapin tuh. Kalau gua kayaknya udahlah. Memang harus istirahat dulu. Nah ini nih, ini piringan nggak apa-apa ya Jalnya? Piringan sama senter ya? Aneh ya, ini piringan senter tuh. Kena baret ini doang nih. Si plecet kena air. Yang pelek ada. Wah pelek ini ngebuka dikit. Tapi untuk pecah retak nggak ada loh, gila. Wajar lah ini. Wajarnya. Sampai kempes soalnya banyak. Nah ini enggak. Otomatis ya ini spakbor tuh ya jelas ini teh kalau nggak ketahan stabilizer porok ini ke belakang udah ya. Misalnya cuma tumpuannya cuma spakbor doang, plat spakbor ini nih tuh yang ada di sini dibantu sama plat si bracket stabilizer udah. Kita lihat lantingnya gitu. Mountingnya bisa nggak sih pagehannya? Mesin ya alhamdulillah nggak ada, kalau hanya benturan ini aja, bocor-bocor pun nggak ada. Step nih kaliper nggak ada, piringan cakram nggak ada, ya alhamdulillah lah. Oke, tadi gue bilang mungkin sekian dulu lah, jadi nge-review ini nanti kayaknya seru ya dibikin YouTube. Ya pas kecelakaan kita rombak si Jarwo ini ya, kita rombak dari nol lagi. Jelas restorasi lagi si Jarwo, gue bakal bikin satu mungkin gue lebih santai, kerjaan gue dibantu sama teman-teman, ada Pampam, ada Wandi, ada Jidan sama Nyonya. Nah jadi saya lebih suruh fokus istirahat katanya. Ya udah daripada istirahat bete ya, lebih baik bikin konten lah. Kayaknya bikin konten nggak berbahaya seperti ini kayaknya seru juga. Kita nge-review barang lagi, nge-review motor modifikasi lagi kayaknya seru. Oke. Mungkin sekian aja ngebahas tentang pasca kecelakaan saya bersama Jarwo di Lembang. Itu tadi selalu gua ingetin, buat gua pribadi jadi pelajaran banget pada saat reading. Gua harap teman-teman juga bisa ambil pelajaran terjadinya kecelakaan gua bersama Jarwo inilah. Ya, mungkin sekian. Terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.